Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Upa Wasiat Ramadhani. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, mengenai biografi singkat Imam Abul Al-Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, mengenai karya atau manuskrip utama Imam Al-Asy'ari atau dengan dalil Arab. Ketiga, kontribusi pemikiran dalam karya-karya Imam Al-Asy'ari. Keempat, murid-murid utama Imam Al-Asy'ari dan karya-karya mereka. Kelima, pengaruh Imam Al-Asy'ari dan muridnya dalam peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu biografi singkat Imam Abul Al-Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bernama lengkap Ali bin Ismail Al-Asy'ari, lahir di Bashar pada 260 Hijriah atau 873 Masehi, dari keluarga yang religius dan berasal dari keturunan sahabat Nabi Abul Musa Al-Asy'ari. Sejak kecil ia menekuni berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, serta ilmu kalam. Pada fase awal kehidupannya, ia mengikuti pemikiran Mu'tazilah dengan berguru kepada Abu Ali Al-Zubai'i selama puluhan tahun. Namun, setelah menemukan kelemahan logika Mu'tazilah, terutama dalam isu sifat-sifat Allah dan persoalan takdir beliau, akhirnya meninggalkan aliran tersebut dan kembali kepada pemahaman Ahlul Sunnah. Sebuah perubahan yang kemungkinan ia deklarasikan secara terbuka. Karya Imam Al-Asy'ari yang kedua yaitu Maqalat Al-Islamiyyin wal Ikhtilaf Al-Musallin. Kitab ini berbentuk ensiklopedia yang memuat puluhan mazhab, aliran, corak, dan pemikiran dalam sejarah Islam. Uniknya, Al-Asy'ari tidak hanya mengkritik, beliau menuliskan pandangan setiap golongan secara deskriptif, menunjukkan objektif ilmiah yang jarang ada pada masa itu. Nilai historis kitab ini sangat tinggi. Banyak aliran yang hanya diketahui melalui dokumentasi Al-Asy'ari, sehingga makalat menjadi sumber primer para peneliti modern dalam studi sejarah teologi. Karya atau manuskrip Imam Al-Asy'ari yang ketiga yaitu Al-Lummah. Dalam Al-Lummah, Imam Al-Asy'ari menyusun bantahan rasional terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Gaya argumentasinya dialektik, mulai dari premis lawan, lalu membongkar kontradiksi logisnya. Meski rasional, Al-Asy'ari tetap memulai dari fondasi wahyu sebagai sumber kebenaran. Kitab ini menjadi cikal bakal metode Asy'ariyah dalam menggabungkan dalil, nikli, dan pendekatan akli sehingga mudah diterima oleh kalangan intelektual. Ada beberapa karya lain yang dinisbatkan kepada Imam Al-Asy'ari. Salah satunya Risalah Illa Atsa. Yang kedua, Istinsyan Al-Khawd fi Al-Qalam. Yang terakhir, Al-Fusul fi Ar-Rad ala Al-Mulhidin. Kontribusi pemikiran dalam karya-karya Imam Al-Asy'ari. Yang pertama, konsep kas. Salah satu konsep paling original dalam Imam Al-Asy'ari adalah konsep kas, yaitu upaya menjabatani perdebatan ekstrim antara Jabariyah yang meniadakan peran manusia dan Qadariyah atau Mu'tazilah yang memberikan manusia kebebasan absolut. Menurut Al-Asy'ari, Allah adalah pencipta semua perbuatan, namun manusia memiliki yaitu perolehan atau partisipasi.
dalam pembuatan tersebut sehingga layak menerima pahala atau dosa. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Imam Al-Asy'ari memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan antara penetapan sifat itsbat dan permunian tadzih. Perbedaan dari Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah secara literal, Al-Asy'ari menetapkan sifat sebagai mana disebut dalam nas, tanpa menyerupai makhluk dan tanpa menentukan bentuknya. Konsep sifat seperti kalam, iradah, qudrah, basar, dan sam dijelaskan melalui dalil-dalil wahyu sambil menolak sifat fanafsiran ekstrim yang mengarah kepada tasyibih atau menyerupakan Allah dengan makhluk. 3. Isu kebebasan manusia. Dalam karya-karyanya, Al-Asy'ari memberikan jalan tengah dalam isu kebebasan manusia. Beliau menolak anggapan Mu'tazilah bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, karena hal itu dianggap membatasi kekuasaan Allah. Namun pada saat yang sama ia menolak fatalisme. Konsep kebebasan dalam fatalisme, Al-Asy'ari berjalan dengan 3 gagasan utama, yaitu Allah menciptakan perbuatan, yang kedua manusia memilih dan berusaha atau qasd, yang ketiga tanggung jawab moral manusia tetap utuh. Dengan kerangka ini, Al-Asy'ari menyematkan 2 prinsip yang besar sekaligus, kemahakuasaan Allah dan keadilan Allah terhadap makhluk. Keempat, kritik terhadap Mu'tazilah dan alirannya. Karya-karya Al-Asy'ari memiliki dimensi polemik yang kuat terhadap Mu'tazilah. Kritik beliau tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga rasional. Di antara kritiknya yaitu terhadap Mu'tazilah dalam sifat Allah. Mu'tazilah menolak sifat karena takut tasyibih. Yang kedua, terhadap Qadariyah yang menekankan kebebasan mutlak manusia. Yang ketiga, terhadap musyabihah yang menyerupakan Allah. Yang kelima, model tafwid dan takwil moderat. Yang pertama, tafwid menyerahkan makna hakikat dari sifat Allah kepada Allah sendiri tanpa menafsirkan bentuknya. Yang kedua, sedangkan takwil moderat ketika diperlukan untuk menjauhkan pemahaman tasyibih digunakan takwil yang ringan. Contohnya ya'dullah atau tangan Allah ditakwilkan sebagai kudrah atau nikmah jika konteks ayat mengarah ke sana. Pembahasan yang terakhir mengenai murid-murid utama Imam Al-Asy'ari dan karya-karya mereka. Yang pertama, Imam Al-Baqillani wafat pada 403 Hijriah. Karya utamanya yaitu Tamhid Al-Walil. Yang kedua, Al-Insaf fi ma yuzibu ittaquduhu wala yuzud al-zabih. Al-Baqillani adalah figuran yang paling berpengaruh dalam memperkuat Al-Asy'ariyah. Pada golongan kedua, beliau dikenal sangat ahli dalam debat atau zadal dan memiliki kemampuan argumentasi logis yang tajam. Dalam Tamhid Al-Awail, ia menjelaskan prinsip-prinsip akidah dengan pendekatan rasional yang tidak keluar dari nas. Sementara Al-Insyaf menjadi rujukan penting dalam menjelaskan perdebatan teologis antara Sunni dan kelompok lain. Yang kedua, Imam Al-Zuwaini atau Imam Al-Haramain wafat pada 478 Hijriah. Karya utamanya yaitu Al-Irsyad dan
Al-Aqidah An-Nizamiyah. Al-Zuwaini adalah tokoh yang membangun fondasi rasional yang lebih matang dalam teologi Al-Asy'ariyah. Dalam Al-Irsyad, ia menyusun teologi secara sistematis, mulai dari wujud Allah, sifat-sifat, kenabian, hingga syariat. Buku ini menjadi rujukan standar usuluddin di banyak madrasah. Di dalam Al-Aqidah An-Nizamiyah, ia merumuskan kaidah logika dalam memahami nas, sebuah langkah besar yang menjadikan Al-Asy'ari lebih kokoh secara metodologis. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali wafat pada 505 Hijriah. Karya utamanya yaitu Ihya Ulum ad-Din dan Al-Iqtidan fi Al-I'tiqad. Imam Al-Ghazali adalah tokoh monumental yang berhasil mengintegrasikan teologi, kalam, fikih, dan tasawuf. Di dalam Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, ia menegaskan jalan moderat dalam akidah, jalan tengah antara pendekatan literal dan rasional ekstrim, terkontrol tanpa sejalan dengan prinsip Asy'ariyah. Sementara Ihya Ulum ad-Din menghubungkan aspek batin dan lahir agama. Ia menekankan bahwa akidah tidak hanya dipahami tetapi juga harus diinternalisasi dalam amal. Yang keempat, Fakhruddin Ar-Razi wafat pada 606 Hijriah. Karya utamanya yaitu Asas At-Taqdis dan Al-Matalib Al-Aliyah. Fakhruddin Ar-Razi membawa mazhab Al-Asy'ari ke tingkat intelektual yang sangat tinggi melalui pendekatan filosofis. Dalam Asas At-Taqdis, ia membela doktrin tazih dan sifat-sifat Allah dengan argumen filsafat yang mendalam, khususnya konsep imkan, hundus, dan wujub al-wujud. Sementara Al-Matalib Al-Aliyah adalah karya besar yang membahas metafisika, logika, kosmologi, dan ketuhanan. Ia banyak menggabungkan pikiran filsuf seperti Ibsina dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, ulama generasi lanjutan yaitu As-Subki atau Taqiyuddin dan Tajuddin. Yang kedua Al-Baihaqi. Yang ketiga An-Nasafi.